Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai materi yang pertama dari materi pelajaran sejarah Indonesia di semester 1, yaitu tentang berpikir sinkronik, diakronik, ruang dan waktu. Nah, materi ini tidak ada di buku kalian. Jadi, materi ini bisa kalian cari di online di internet, atau kalian bisa mempelajarinya melalui pemaparan dari saya. Silahkan diperhatikan ya. Nah, yang pertama kali kita pelajari kan kalian belajar tentang sejarah. Apa sih sejarah itu? Sejarah itu adalah sesuatu yang terjadi di masa lampau. Iya benar, sesuatu yang jadi masa lampau. Apakah semua peristiwa sejarah itu peristiwa di masa lampau bisa dikatakan sejarah? Tidak, peristiwa sejarah itu adalah harus peristiwa yang unik dan berpengaruh besar. Contohnya gini, proklamasi itu kan peristiwanya hanya terjadi sekali, unik kan. Nah, pengaruhnya juga besar. Pengaruhnya apa untuk Indonesia? Indonesia akan menjadi sebuah negara. Nah, itu salah satunya. Nah, menurut para ahli itu ada beberapanya, dari Sartono Kartodirjo yang berpendapat bahwa sejarah itu adalah penggambaran pengalaman kolektif di masa lampau. Muhammad Ali, keseluruhan perubahan kejadian yang benar terjadi. Nugroho Susanto, peristiwa yang menyangkut manusia sebagai makhluk bermasyarakat. Memang benar kalau tanpa manusia itu tidak akan bisa menjadi sejarah, karena manusia adalah seorang pelaku sejarah. Selanjutnya kita akan bahas tentang kronologi. Nah, kalau mendengar kata kronologi, kalian tuh pasti sudah pernah mendengar ya. Kronologi itu sering banget kita dengar, bukan kata-kata yang asing. Apa sih kronologi? Kronologi itu kejadiannya mengurutkan suatu peristiwa dengan kejadian secara urut. Nah, peristiwa ini terjadi karena peristiwa sebelumnya. Jadi di sini ada yang disebut dengan hubungan sebab akibat. Terus kemudian contohnya aja gini, kenapa kok kita belajarnya daring? Karena ada virus corona. Nah, kita harus belajar daring. Sebabnya apa? Karena ada virus corona. Jadi karena menghindari penularan, kita harusnya belajarnya daring, seperti itu contohnya. Terus diakronis, memanjang dalam waktu, terbatas dalam ruang. Kita bisa sebut juga dengan periodisasi. Kalau periodisasi itu adalah pembagian zaman berdasarkan periode-periodenya. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut nanti. Terus kronologi itu dapat membantu merekonstruksi kembali atau mereka ulang suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu secara tepat. Kita ambil contoh ya, ini berpikir diakronik. Contohnya ini, zaman bergerak radikalisme rakyat Jawa 1912 sampai 1926. Jadi kan ada waktunya. Nah, penulisannya nanti akan diusung waktunya memanjang 1912 sampai 1926, tapi cuma sedikit menyempit dalam ruangnya cuma di Jawa. Nah, ini nanti peristiwanya itu sesuai urutan waktu. 1912 ada apa, 13 ada apa, dan seterusnya. Ini contoh yang lain lagi. Kolonialisme Belanda di Indonesia pada tahun 1602 sampai 1799, kita yang menguasai adalah VOC. Kemudian ganti dengan pemerintahan Herman William Daendels, kemudian ganti dengan pemerintahan Thomas Stamford Raffles, kemudian Van Bosch, dan masuk ke politik pintu terbuka. Ini adalah salah satu contoh diakronik. Jadi waktunya terus, tapi tempatnya satu. Kolonialisme Belanda di Nusantara atau Indonesia. Nah, berpikir kronologis, contohnya kronologis itu adalah seperti ini. Jadi tetap ada urutan waktunya, 17 Agustus, September, November, Januari, dan seterusnya. Nah, tujuannya untuk apa? Merekonstruksi kembali suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu secara tepat. Ciri-ciri kronologi, peristiwa mengalami perkembangan dan bergerak sepanjang masa. Ada perubahan yang dikaji. Ada keterkaitan dengan peristiwa sebelumnya. Contohnya tadi ya, pada waktu ini. Kembali lagi ya. Contohnya, kalau tidak ada
sekutu yang mendarat, tidak akan terjadi pertempuran Surabaya. Indonesia pada waktu itu sudah merdeka, jadi tidak mungkin terjadi pertempuran. Kalau tidak terjadi pertempuran Surabaya dan lain sebagainya, ibu kota kita tidak akan pindah ke Yogyakarta karena adanya perjanjian Kertajati dan lain sebagainya itu contohnya. Kemudian kita akan bahas sinkronik. Apa sih sinkronik itu? Ini pasti sesuatu yang jarang kalian dengar ya. Sinkron berarti itu berhubungan. Nah, contohnya ini. Peristiwa sejarah yang dibahas di sini adalah satu peristiwa saja dan dibahas secara detail. Strukturnya itu meluas dalam ruang. Jadi, misalkan ini satu Indonesia, itu ada hubungannya. Pendekatannya menguraikan struktur kehidupan masyarakat. Contohnya ini. Sinkronik. Nah, pemberontakan petani Banten 1888. Waktunya sempit, tapi pemberontakan Banten. Di sini nanti akan diceritakan pemberontakan Banten ini dampaknya apa. Terus habis itu apa aja yang berubah ketika ada pemberontakan petani Banten ini, seperti itu. Contoh lain, nah ini contoh lainnya. Pendidikan, bahasa, dan gaya hidup itu mempengaruhi bidang sosial dan budaya pada masa pemerintahan kolonialisme Belanda. Awalnya pada waktu dulu masyarakat itu masih dengan pesantren ya. Kita pendidikannya pendidikan pesantren. Nah, setelah adanya bangsa barat masuk, kita mengadopsi pendidikan model barat, bahasa barat seperti bahasa Belanda, kemudian gaya hidupnya juga mulai berubah, pakaiannya berubah. Nah, itu kan semuanya itu padahal hanya satu peristiwa kolonialisme Belanda, tapi dari berbagai itu kan mengalami perubahan semuanya, jadi menyinkronkan semuanya. Ciri-cirinya, peristiwa dipelajari secara detail, ada unsur 5W1H, tidak menarik kesimpulan. Contoh lainnya itu adalah peristiwa G30 SPKI dan krisis ekonomi. Gara-gara peristiwa G30 SPKI nanti ada kerusuhan mulai dari krisis kepercayaan, krisis ekonomi, terus nanti akan ada mahasiswa turun ke jalan dan lain sebagainya. Itu nanti akan istilahnya satunya bersatu padu. Karena adanya peristiwa G30 SPKI nanti akan ada pemberantasan PKI. Sampai sekarang PKI tidak boleh lagi menjadi ideologi dan lain sebagainya. Seperti itu contohnya ya. Ruang dan waktu ini adalah paling gampang karena kalian pasti bisa melihat hanya dengan dari kata-katanya, ruang dan waktu. Contohnya, ruang adalah tempat terjadinya suatu peristiwa, waktu adalah waktu terjadinya. Nah, ruang kita gambarkan bulan dunia, kita gambarkan wilayah, ada nasional, ada internasional. Kalau nasional itu berarti di Indonesia tersendiri, internasional terjadi di seluruh dunia. Waktu kita gambarkan jam, karena ini penanda waktu ya yang paling gampang. Contohnya ada gambar, ini adalah gambarnya ruang, tempat terjadinya suatu peristiwa. Nah, di mana sih peristiwa ini terjadi di gambar 1 sama gambar 2 ini? Silahkan nanti kalian jawab di GC kalian ya. Dan peristiwa apa terjadinya di mana? Contohnya waktu seperti ini ya. Sekian dari penjelasan dari saya, semoga kalian tidak bingung. Kalau ada yang masih bingung silahkan tanya di grup Mapel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.